Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kostari Moneka dengan NPM A1A020119 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 3C. Mata kuliah Interaksi Belajar Kelas Bahasa dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan berbahasa. A. Rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan menyimak. 1. Menyimak dalam pengajaran bahasa. David Nunan. Pada tahun 1960, tekanan pada kemampuan bahasa oral dan menjadi tren kembali pada tahun 1980 ketika ide-ide Krashen 1982 yang diperkuat oleh Total Typical Response James Asher tentang metodologi penggambaran makna dan berdasarkan kepercayaan bahwa bahasa kedua paling efektif diajarkan pada tingkat awal apabila pelajar terlibat dalam pembelajaran. Selama tahun 1980, pendukung dari menyimak dalam bahasa kedua juga didorong oleh hasil lahan bahasa pokok kita, yaitu A. Proses mendengar dasar, B. Menyimak dalam praktik. Dua, hasil pembelajaran listening. John Phil. Ada saatnya etika menyimak dalam kelas bahasa dirasakan sebagai maksud menghadirkan grammar yang baru. Dialog ditape memberikan contoh struktur untuk dipelajari, dan hanya inilah tipe praktik menyimak yang banyak pelajar terima. Sejak akhir tahun 1960, pemeraktik menyadari pentingnya menyimak dan mulai mengatur waktu untuk mempraktikkan kemampuan. Format standar pelajaran menyimak yang berkembang pada saat ini yaitu A. Pre-listening, yaitu mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasan. B. Listening, yaitu extensive listening. C. Post-listening, yaitu menganalisis bahasa teks. Tiga, meningkatkan kewaspadaan pendengar pada bentuk listening di kehidupan nyata. Wendy Y. K. Lam. A. Menyimak di kehidupan nyata penggunaan alat pencipta waktu. Alat tersebut digunakan untuk menumbuhkan waktu bagi pembicara sehingga didapat menyusun apa yang akan dikatakan selanjutnya pada pidato spontan. B. Penggunaan alat kompensasi. Tidak seperti teks tertulis, percakapan tidak dapat diterima selama interaksi normal. C. Implementasi kelas, yaitu latihan meningkatkan kewaspadaan dan latihan memungkinkan kemampuan. D. Memudahkan guru. E. Mengembangkan kreativitas siswa. F. Mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. B. Rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara. 1. Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Salah satu strategi yang Anda lakukan sebelum menjabarkan KD atau kompetensi dasar menjadi indikator adalah dengan memetakan indikator. 2. Mekanisme pengembangan indikator. A. Menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. B. Menganalisis karakteristik peserta didik dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah, karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. C. Merumuskan indikator.
C. Rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan membaca. Satu, metakognitif. Sekarang sudah banyak perhatian yang diberikan kepada penggunaan rancangan metakognitif terhadap siswa ketika membaca. Penggunaan strategi ini secara efektif memberikan efek positif kepada pemahaman seseorang sebab dapat meningkatkan keterampilan belajar. Metakognitif ini meliputi cara terjadinya berpikir. Dalam kegiatan membaca, orang yang menerapkan metakognitif akan memiliki keterampilan dan teknik membaca yang sesuai dengan tugas membacanya. Dua, close procedure. Close procedure digunakan juga untuk meningkatkan pemahaman dengan cara menghilangkan sejumlah informasi dalam cacaan dan siswa diminta untuk mengisinya. Close procedure dapat digunakan guru untuk mengajarkan kemampuan membaca, bukan untuk tes. Guru dapat menyiapkan bacaan sebelumnya di rumah. Selama membaca, pertanyaan pemandu sering digunakan untuk meningkatkan pemahaman. Pertanyaan pemandu dapat diajukan oleh guru kepada siswa atau diajukan siswa untuk dirinya sendiri ketika sedang membaca. D. Rancangan kegiatan pembelajaran keterampilan menulis. 1. Konsep dan landasan hukum. Konsep dan landasan hukum dalam rencana pembelajaran menulis menurut Syarif 2009-23, setiap kegiatan haruslah ada perencanaan. Perencanaan tersebut diaplikasikan pada perangkat-perangkat pembelajaran, yaitu alat atau instrumen dari perencanaan yang disebut juga sebagai bagian perencanaan. 2. Penjabaran KD ke indikator pembelajaran menulis. Kompetensi dasar menulis adalah peserta didik harus mampu menguasai beberapa pengetahuan menulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Penyusunan indikator pencapaian kompetensi merupakan rujukan untuk kompetensi dasar. Tiga, tujuan pembelajaran menulis. Menulis menurut Syarif 2009-25, tujuan pembelajaran merupakan gambaran proses pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan serta tercapai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi peserta didik seperti KD. Empat, penentuan materi pembelajaran menulis. Materi pembelajaran terdapat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang sesuai, serta ditulis secara rinci yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditentukan. Lima, penentuan metode pembelajaran menulis. Metode pembelajaran digunakan oleh guru menurut Syarif 2009-27 adalah untuk menciptakan lingkungan belajar dan pelaksanaan pembelajaran supaya tercapainya KD dan IPK yang sudah ditentukan. 6. Pengembangan langkah pembelajaran menulis. Pengembangan langkah pembelajaran menulis menurut Syarif 2009-27 meliputi kegiatan merancang pembelajaran yang dilakukan antar peserta didik, guru dengan peserta didik dengan lingkungan sekitar untuk tercapainya kompetensi dasar.
7. Penentuan sumber dan media pembelajaran menulis. Sumber belajar meliputi media cetak, media elektronik, dan sumber lain yang relevan. Semua hal yang bisa dipakai sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan dapat membangkitkan perasaan, akal, dan kemauan peserta didik sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran merupakan media pembelajaran. Delapan, penilaian pembelajaran menulis. Teknik penilaian meliputi teknik tes berupa uraian dan pilihan ganda, serta non-tes berupa observasi menggunakan pedoman observasi sebagai bentuk penilaian. Teknik tersebut dapat digunakan dalam penilaian pembelajaran menulis. Sembilan, rancangan tindak lanjut. Menurut Syarif 2009-30 bahwa tindak lanjut adalah bagian aktivitas penutup yang dilaksanakan sesudah pelaksanaan pembelajaran selesai. Yang dilakukan yaitu melakukan analisis tingkat ketuntasan belajar atau KKM, membuat program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dalam pembelajaran, membuat rancangan program pengayaan untuk peserta didik yang belum tuntas di program remedial dan disesuaikan seperti program remedial. Sepuluh, menyusun RPP pembelajaran menulis. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan kegiatan yang dirancang guru mata pelajaran untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.